Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kita seni budaya. Kita sudah masuk di bab 2 dengan materi seni patung. Oke, ya. Dalam pembelajaran ini nanti kita bisa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama adalah bisa menjelaskan pengertian patung atau seni patung. Yang kedua, bisa mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk dan perwujudannya. Ini untuk pembelajaran yang pertama ya. Nanti untuk bab 2 ini bisa 2 kali pertemuan, insya Allah. Lanjut. Ini bisa kita amati ada 6 contoh gambar patung. Ya. Ya, mungkin kalian sudah pernah melihat patung yang ada di daerah kita. Nah, coba kita amati dulu. Pertama ada pengertian atau fungsi patung. Seni patung adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi diciptakan dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong atau menatah dan lain-lain. Atau adiktif, membentuk model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Ini pengertian seni patung menurut Mike Susanto. 1883. Metode subtraktif ini digunakan media antara lain semencor, batu-batuan, dan kayu, serta media keras lainnya. Itu dengan subtraktif. Sedangkan adiktif digunakan media lilin. Nah, kita bisa mengurangi membentuk media lilin atau tanah liat. Sering kita biasanya praktekkan. Oke. Nah, secara umum, berdasarkan fungsinya, seni patung ada 6 macam. Jadi fungsi patung ini dilihat dari perwujudannya ada 6 fungsi. Nah, patung religi itu bertujuan untuk sarana beribadah, ini khusus untuk agama non-muslim, biasanya itu Hindu dan Buddha. Itu kan ada di di candi-candi, Candi Borobudur, terus untuk agama Buddha, dan pura untuk agama Hindu. Patung monumen, nah ini bertujuan atau berfungsi untuk peringatan peristiwa atau kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan dalam sebuah bangsa atau kelompok. Yang ketiga, patung arsitektur, ini bernilai estetika keindahan dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Ya, ini menopang sebuah bangunan. Yang keempat, patung dekorasi untuk menghias bangunan biasanya atau lingkungan, mempercantik taman, ya, atau sarana untuk bermain. Patung seni, karya seni yang murni untuk estetika, yang hanya untuk menikmati keindahannya saja. Dan yang keenam, fungsinya adalah hasil dari ini patung kerajinan, hasil dari para pengrajin buat untuk konsumerisme atau untuk perjualbelikan. Ini ada 6 fungsi dari patung. Ya. Lihat dari bentuk atau perwujudannya. Selanjutnya, bentuk dan jenis patung. Nah, dari perwujudannya atau bentuknya, patung dapat dibedakan menjadi 2 macam, 2 jenis. Ada patung figuratif atau realis. Patung figuratif realis ini adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya, bentuknya jelas. Nah, patung non-figuratif atau imajinatif, patung yang secara umum yang terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak, artinya tidak nyata, tidak jelas bentuk, kurang jelas bentuknya, ya. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Artinya nih bisa kita lihat contohnya. Ini biasanya kita lihat patung-patung pahlawan itu patung figuratif, ya. Ada juga yang patung karya ini Taman Ismail itu, Taman Muhammad Suci, ada patung non figuratif, artinya patung yang. Oke, inilah tugas kita
Bisa kalian amati dan simak kembali materi kita dari awal tadi. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.